Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak, Ibu dan kawan-kawan sekalian, tetap masih di dalam jalur obrolan kolot sepuh, aduh macam-macam lah ya. Pokoknya mah aki-aki begitu, obrolan-obrolan dan ini kita mengkaji tentang masalah dan solusi. Di bagian ketiga ini yang pertama Kang Dede Mahmiludin, doktor di Provinsi Jawa Barat. Ki, BKKBN itu jagonya singkatan. Dalam bahasa Sundanya singgetan. Ya. Kalau Rawinda itu Ki, kalau rawan kawin muda jelas masalah, tapi juga rawan jadi janda. Rawinda itu betul ya, kalau tidak salah. Atau Rawinda itu rawan dikawin duda. Jadi kan itu TFR-nya tinggi, maksudnya ini adalah masalah ketahanan keluarga. Kang Dede aja sudah tajam begitu, padahal beliau tidak pernah mengetahui tentang BKKBN secara dalam karena temannya aja orang BKKBN. Itu yang pertama. Yang agak sedikit tajam adalah Kang Ustadz Imam dari Bogor. Pembentukan Poktan Tukcing tidak berdasar pada akar masalah. Betul juga. Karena apa? Karena pada pertemuan itu kan disebut pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3. Di pedoman itu lebih cenderung kepada memberikan materi. Materi 1 program KB, materi 2 PUP, itu betul. Tapi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang timbul, sudah bagaimana sekarang anaknya Pak Udin itu yang kena narkoba sudah di mana? Kenapa dia anaknya Ici kemarin sampai kecolongan kawin? Itu kan tidak dibahas per bulan. Harusnya kan supaya tidak tukcing harus berjalan atau berdasar pada akar masalah. Kemudian betul kata Kang Iman bahwa kita tidak boleh fokus pada masalah tapi fokus pada solusi. Nah, ini saran dari orang tua kita ya, si Kang Iman. Yang pertama, cari solusi yang mudah tapi efektif. Jadi jangan yang ngawang-ngawang gitu ya. Yang ngawang-ngawang nanti akan Aki sebut di bawah, ada beberapa inovasi yang kelihatannya ngawang-ngawang. Cari yang solusi yang itu aja lah. Seperti kemarin yang digambarkan di Kampung KB. Mana itu sama Waramah Anak itu oleh Aki. Jadi ketika kita menemukan DO-nya Pokja yang laki-laki, itu ada 3 masalahnya, kan ganti aja dengan yang jadi RT baru. Kan dulu juga yang jadi RT jadi Pokja, sekarang kamu juga jadi Pokja. Ini berikan penjelasan. Aki tidak jelimet begitu. Atau mengajak orang, tidak semua orang tidak mau. Asal ajakannya yang jelas dan ada menguntungkan buat dia. Itu salah satu contoh saja. Kemudian tidak menimbulkan masalah baru. Betul, biasanya menyelesaikan masalah timbul masalah baru. Makanya pakailah prinsip pegadaian. Mengatasi masalah tanpa masalah. Ya begitu. Jadi kalau mengatasi masalah tanpa masalah, mungkin itu namanya efektivitas. Ya, orang yang tidak mau ber-KB karena dia itu adalah dilarang oleh suami aja.
Begitu selesai suaminya dimotivasi, itu langsung aja masuk. Tidak usah diemar-emor kepada yang lain. Karena itu akan menimbulkan isu, akan menimbulkan rumor, dan lain sebagainya. Kang Iman praktis-praktis saja. Ya begitu. Kemudian jangan menimbulkan trauma. Jadi penyelesaian masalah yang menimbulkan trauma, ya misalnya adalah pemaksaan sosial, ya, yang menimbulkan trauma itu begitu, sehingga ada sanksi-sanksi yang dia itu terkesan di dalam hatinya trauma selamanya. Begitu. Kang Iman kayaknya begitu ya maksud Kang Iman itu. Mudah-mudahan Aki tidak salah menerjemahkan. Nanti langsung aja kalau ada yang mau disampaikan pakai voice note supaya Aki juga tahu gitu pendapat-pendapat kita itu ya. Begitu. Nah ini yang kemudian Neng Ida Firda itu ngebrenel gitu ke Aki. Menyampaikan inovasi. Nah, kayaknya harus dikaji lagi Neng Ida bahwa inovasi itu ada syarat, ada struktur, ada jangka waktu, ada kepengurusan, dan ada ukuran keberhasilan. Jadi kalau terlalu banyak misalnya di satu kampung KB itu ada inovasi atau di satu posyandu ada 5-6 inovasi, ini jangan-jangan hanya sekedar slogan. Jangan-jangan hanya sekedar ekspos ngawang-ngawang gitu. Ya, karena inovasi itu tidak barang mudah. Mungkin bukan ke inovasi tapi ke kreativitas. Kalau kreativitas itu mungkin adalah penjabaran. Jadi tujuannya sudah ada, ya programnya sudah ada, tapi dikreasikan. Nah itu mah tidak terlalu jelimet. Tapi kalau mengaku inovasi, hati-hatilah. Atau Aki sering dibuat, apakah republik ini akan dibawa ke alam yel, akan dibawa ke alam slogan? Karena satu inovasi itu apa keberhasilannya? Berapa orang terlibatnya di masyarakat itu sangat ukuran. Banyak sekali. Jadi tadi yang dikatakan di atas dengan Kang Iman itu adalah penyelesaian masalah tanpa masalah. Begitu ya. Sip lah. Neng Ida itu, luar biasa itu. Kemudian Aki ngobrol juga dengan Kang Uus. Kang Uus kadang-kadang ketemu di masjid dengan Aki atau kadang-kadang SMS-an begitu karena tetanggaan. Beliau adalah seorang pengajar senior. Setelah mendengarkan begitu kompleksnya ya Ki katanya, ternyata di desa itu akhirnya bagaimana cara kepemimpinan, bagaimana cara lulugunya, bagaimana cara pupuhunya. Siapa? Ya jelas kalau di desa sang kades. Jadi kalau memang itu yang bisa memanage, bisa membawa kita ke arah yang lebih bagus, dialah yang menjadi manajer yang baik. Bahkan mungkin Kang Uus juga memikir kadang-kadang kalau sekolah itu gentingnya bocor saja, nggak peduli kayaknya Pak Kepala Desa karena pikirannya bahwa itu adalah urusan pendidikan. Padahal ingat kan, utek tongo tarang baga bobogaan pamong desa. Itu mah jorang ya, nggak jorang. Jadi segala sesuatu kalau zamannya Pak Suhemi ya, zamannya Pak Suhaimi itu bintek itu. Bintek itu Rukman. Kaki mula-mulanya suka nyebut tong kosong nyaring bunyinya. Karena Aki kan kenceng ngomongnya. Tapi sekali Aki kan punya kesalahan tuh sama Pak Suhaimi. Apa sebabnya? Beliau ke NU. Ternyata si Eman supirnya almarhum salah gitu bawanya. Pulangnya marah-marah ke Aki. Begitu ya. Tapi setelah Aki bawa dengan kenyataan bahwa Nahdlatul Ulama ini di Jawa Barat Pak.
Ini Pak Gubernur hadir Pak, Bapak mendampingi. Wow dia baru ngomong, oh Rukman itu betul katanya. Semua sepuh-sepuh NU diperlihatkan malam hari dan beliau berbicara secara gamblang. Karena beliau juga adalah salah satu ulama ya begitu. Nah itulah dari Aki, jadi sekali lagi cek Kang Uus mah bagaimana pimpinannya. Mudah-mudahan kita selalu terus beradvokasi. Terus tidak boleh berhenti advokasi kepada kepala desa. Baik kata Kang Dede, Kang Uus, kata semua pihak supaya nanti menjadi manusia yang bisa diunggulkan di desa dan diikuti oleh bersama kita. Ada contoh ya, itu yang di Bogor itu ya, Pak Santoso itu di desa Caringin. Coba kita desa apa sih, Sukaharja atau Sukaharja ya. Coba kita ajak sekali-kali ngobrol mereka ya. Bagus sekali itu. Membuat perdes dengan 11 secangkir kopi semalam jadi. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.